Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan di masa pandemik seperti ini ya. Tapi sebelum ibu memasuki bab yang baru, ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Kemarin di bab kemarin ibu menerangkan tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Ya, Budi? Betul sekali. Di bab kemarin ibu telah menerangkan tentang norma-norma di dalam masyarakat. Untuk pertemuan kali ini, di bab selanjutnya, ibu akan menerangkan tentang bab yang sudah pasti kalian mengenalnya, sudah pasti kalian gunakan di kehidupan sehari-hari pula, yaitu bab interaksi sosial. Ada yang tahu interaksi sosial itu seperti apa? Ya, Ana silakan menjawab. Ya, betul sekali. Interaksi sosial itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Tapi kurang tepat, ada yang mau menambahkan? Apa ibu tunjuk? Ya, Budi? Oh, sama seperti Ana ya jawabannya. Baik, ibu akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini adalah hubungan sosial yang dinamis berupa timbal balik antara individu dengan individu yang lainnya, atau kelompok dengan kelompok yang lainnya, ataupun sebaliknya individu dengan kelompok. Jadi di sini maksudnya dinamis itu apa sih, Bu? Baik, di sini maksudnya dinamis adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus selama manusia itu tetap hidup atau masih ada. Baik, jadi manusia itu sifatnya saling membutuhkan satu sama lain. Satu individu membutuhkan individu yang lainnya, begitupun kelompok dengan kelompok yang lainnya maupun individu dengan kelompok yang lainnya. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang pembagian interaksi sosial. Loh, Bu, memangnya interaksi sosial itu dibagi berapa lagi? Loh, Bu, memangnya interaksi sosial itu harus dibagi ya? Iya, anak-anak. Jadi interaksi sosial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sosial asosiatif, dan yang kedua adalah sosial disosiatif. Ada yang tahu sosial asosiatif dan sosial disosiatif? Apa mau ibu tunjuk? Baik. Jadi sosial asosiatif ini yaitu segala bentuk interaksi sosial yang dia bersifat kerjasama. Contohnya, ibu menyuruh kalian untuk membentuk sebuah kelompok untuk menjelaskan tentang interaksi sosial, dan kalian bekerja sama dalam hal yang positif dan dalam satu tujuan. Itu yang disebut dengan sosial asosiatif. Kedua, ada sosial disosiatif. Jadi sosial disosiatif ini kebalikan dari sosial asosiatif ya anak-anak. Sosial disosiatif ini bentuk sosial yang mana mengarah lebih ke arah konflik atau sebuah perpecahan. Loh, Bu, berarti itu seperti perang ya, bukan perpecahan. Loh, Bu, itu berarti bertengkar ya? Bukan anak-anak, bukan. Jadi sosial disosiatif ini adalah sesuatu yang bersifat kompetisi. Contohnya ya, saat 17 Agustus, kelas 7A ini dan kelas 7B di sebelah melakukan sebuah perlombaan. Jadi saling berlomba-lomba siapa yang akan memenangkan 17 Agustus ini. Namun mereka juga bersaing secara sehat. Jadi sosial disosiatif ini benar dia melakukan sebuah konflik. Jadi mereka melakukan secara sehat dan juga mereka melakukan secara sportif. Begitu ya anak-anak. Jadi dari 2 macam bentuk ini, apakah ada yang ditanyakan? Baik anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, ibu langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu syarat-syarat interaksi sosial. Pasti kalian bertanya-tanya, loh Bu, interaksi sosial kan hanya berbicara, Bu, pokoknya ada yang diajak berbicara, itu kan sudah termasuk interaksi sosial. Kenapa kok ada syarat-syaratnya? Harus ada anak-anak, karena tanpa ada syarat-syaratnya kalian tidak bisa dikatakan interaksi sosial. Maka dari itu mari kita bahas bersama-sama ya syarat-syarat interaksi sosial.
Jadi syarat-syarat interaksi sosial itu yang pertama, yaitu adanya kontak sosial, yaitu bertemunya dua pihak atau lebih lalu melakukan sebuah komunikasi. Jangan kalian berpikiran kayak, Bu, saya loh sudah berbicara sendiri, berarti saya sudah termasuk interaksi sosial dong. Salah anak-anak itu, karena interaksi sosial itu syaratnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, individu maupun kelompok. Dan selanjutnya yaitu komunikasi. Jadi dalam hal ini, dalam hal interaksi sosial, komunikasi itu sangat-sangat penting. Sekarang kita ambil contoh, orang Sunda berbicara dengan orang Batak. Jika mereka saling berbicara menggunakan bahasa mereka masing-masing, pastinya mereka akan kebingungan dan akhirnya komunikasi antara kedua interaksi sosial ini terhambat. Maka dari itu, jadi pentingnya komunikasi dalam interaksi sosial ini agar mereka paham dengan topik yang akan dibicarakan, yang nantinya akan menjadikan sebuah interaksi sosial. Jadi bila seandainya mereka tidak paham, mereka harusnya menggunakan bahasa Indonesia saja. Begitupun juga kalian. Ya Lia, tadi ingin menambahkan katanya. Betul sekali, syarat-syaratnya itu pokoknya nggak boleh bermusuhan Bu pada saat berbicara dan berinteraksi sosial. Betul, memang kita kan tidak boleh saling bermusuhan antara sesama makhluk Allah ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan lanjut kepada ciri-ciri dari interaksi sosial. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ciri-ciri interaksi sosial. Loh Bu, tadi kan sudah ada syaratnya, masa sekarang ada ciri-cirinya? Itu apa nggak sama ya Bu? Tidak sama anak-anak. Baik, Ibu langsung akan menjelaskan. Jadi yang pertama, ciri-ciri dari interaksi sosial itu jumlah pelaku yang sedang melakukan interaksi sosial itu lebih dari satu orang. Jadi tidak boleh kalian itu berbicara sendiri, itu sudah termasuk interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu harus dilakukan dengan dua orang atau lebih. Yang kedua adalah tujuan yang sama. Jadi dalam suatu interaksi sosial itu kalian juga harus memiliki tujuan yang sama. Seperti kalian kalau berbicara dengan teman-teman kalian, seandainya berbicara tentang mainan A terus merembet ke B, ke C, ke D, tapi kan itu masih pada tujuan yang sama. Begitu ya anak-anak. Jadi untuk bab interaksi sosial ini apa ada yang ditanyakan? Mungkin kalian masih bingung atau kalian mau menambahkan mungkin, loh Bu, interaksi sosial itu berarti kayak aku dan keluarga dong. Betul, itu juga merupakan interaksi sosial yang sangat dekat. Atau kalian pastinya kan berkomunikasi dengan keluarga kalian. Jadi itu adalah salah satu contoh interaksi sosial di mana lingkungannya adalah lingkungan yang terdekat dari kalian. Yang ditanyakan anak-anak? Ya, Ana? Pertanyaan Ana sangat bagus sekali. Bu, apakah sejak zaman dahulu sudah ada interaksi sosial? Baik, Ibu akan menjawab. Jadi interaksi sosial itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak kita masih belum menemui teknologi-teknologi secanggih saat ini ya, atau awal-awal ada kehidupan di dunia ini. Jadi kenapa sih kok manusia itu kayaknya butuh banget interaksi sosial? Kenapa sih manusia itu kok selalu bergantung dengan manusia yang lainnya? Karena manusia itu terlahir dengan sifat alamiah sebagai sebuah individu yang memang dan harus membutuhkan orang lain. Soalnya sifatnya manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada bantuan atau campur tangan dari orang lain. Jadi manusia itu memang sifatnya itu saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Baik, yang terakhir adalah tujuan interaksi sosial. Tadi sudah Ibu singgung masalah bahwa seandainya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, atau pasti manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya. Jadi tujuannya mempelajari interaksi sosial adalah kalian dituntut untuk saling peka terhadap satu sama lain. Maksud dari peka itu sendiri yaitu kalian tuh dituntut untuk menjalin hubungan baik, hubungan yang sehat, hubungan yang saling menguntungkan
antara satu individu dengan individu yang lainnya, baik itu pertemanan, persahabatan, maupun usaha untuk melaksanakan suatu kerjasama atau diskusi di dalam sebuah forum, baik nanti akan menguntungkan bagi mereka-mereka atau bagi kalian-kalian yang melakukan interaksi sosial maupun sebaliknya. Jadi contohnya kerjasama dalam hal usaha itu kan nanti kalau seandainya kita sudah baik melakukan interaksi sosial, kita sudah mampu untuk melakukan interaksi sosial dan komunikasi dengan baik, nanti kita akan digampangkan segala usahanya. Kemudian untuk keseharian juga sangat penting berkomunikasi dengan saudara atau teman, sahabat, atau juga dengan tetangga dan kerabat di sekitar kalian. Anak-anak, ibu akan langsung membentuk 4 kelompok, yang mana satu kelompoknya berisi 3 orang. Baik, masing-masing juga akan mempunyai topik yang berbeda-beda, yaitu kelompok 1 menjelaskan tentang interaksi sosial. Kemudian kelompok yang kedua menjelaskan tentang syarat-syarat interaksi sosial. Kelompok 3 menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok sosial. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4, menjelaskan tentang tujuan dari interaksi sosial. Baik anak-anak, minggu depan kita akan langsung mempresentasikan hasil yang kalian telah kerjakan dengan kelompok kalian, dan kita akan mereview sedikit dan juga kita akan lanjut kepada bab selanjutnya. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.